Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan menurut titik berat. Kesetimbangan menurut titik berat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kesetimbangan stabil atau mantap. Ciri-cirinya adalah jika benda diganggu sedikit dari posisi setimbangnya, titik beratnya naik. Ketika gangguan dihilangkan, benda kembali ke posisi setimbang semulanya. Saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya wadah bentuknya seperti ini ya. Nah, ini wadah bentuknya seperti ini. Terus kemudian di dalamnya saya kasih kelereng ini ya, kelereng ya. Kelereng itu titik beratnya di tengah-tengah ya. Nah, terus kemudian saya ganggu sedikit kelerengnya. Ya, saya ganggu sedikit, misalnya saya pukul sedikit. Dul gitu, maka kelereng ini pasti akan naik sehingga titik berat kelereng tersebut juga akan naik. Jadi kalau benda diganggu dari posisi setimbangnya, maka titik beratnya naik, tapi nanti akhirnya dia bisa kembali lagi ke posisi setimbang awalnya di sini. Gitu ya. Nah, contoh lagi adalah kalau misalkan saya punya kerucut pejal misalkan ya. Nah, titik berat kerucut pejal terhadap alas itu adalah seperempat dari tingginya. Nah, ketika kerucut ini ujungnya saya ganggu sedikit, ya, saya ganggu sedikit aja, misalnya saya dorong dengan tangan, tapi ya sedikit aja, nggak banyak-banyak, begitu ya. Maka titik beratnya ini pasti akan naik, ya, naik. Tapi begitu gangguan dihilangkan, maka kembali lagi bendanya ke posisi setimbang semula. Dan titik berat ini akan kembali ke posisi semulanya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kesetimbangan stabil atau mantap. Nah, yang kedua ada kesetimbangan labil atau goyah. Nah, ciri-cirinya jika benda diganggu sedikit dari posisi setimbangnya, titik beratnya turun. Ketika gangguan dihilangkan, benda setimbang di posisi yang baru. Contoh, misalkan saya punya kelereng, saya posisikan, saya letakkan di puncak polisi tidur seperti ini. Ini maksudnya polisi tidur ya. Nah, ini kalau saya ganggu sedikit, bahkan tidak saya ganggu, maka kelereng ini akan jatuh. Nah, begitu kan? Kalau kelereng ini jatuh, maka titik beratnya pasti turun. Nah, kalau dia sudah turun di sini, maka dia tidak bisa balik lagi ke atas. Dia setimbang di posisi yang baru. Nah, ini namanya kesetimbangan labil atau goyah. Nah, contoh lagi adalah ada kerucut. Saya letakkan di atas lantai tapi dalam posisi yang terbalik. Nah, kalau ini diganggu ataupun tidak ya, nah, ini nggak diganggu, sudah jatuh dia, dilepas saja jatuh dia. Apalagi diganggu ya. Jadi diganggu sedikit, pasti dia jatuh. Nah, begitu jatuh, maka titik beratnya pasti turun ini kan. Turun titik beratnya. Tapi kerucut ini tidak bisa kembali lagi ke posisi semulanya. Jadi dia memperoleh kesetimbangan di posisi yang baru dengan terjadi penurunan titik berat. Begitu ya. Oke, terus kemudian yang ketiga ada kesetimbangan netral atau indifferent. Nah, kalau keseimbangan netral, ciri-cirinya adalah jika benda diganggu sedikit dari posisi setimbangnya, titik beratnya tidak naik dan tidak turun. Ketika gangguan dihilangkan, benda bisa setimbang kembali di posisi yang baru atau di posisi semulanya. Nah, contohnya adalah kalau Anda bermain bola biliar. Nah, ini maksudnya bola biliar ya. Titik beratnya di tengah-tengah. Terus kemudian Anda sodok sedikit dengan menggunakan stick. Sedikit aja. Dia akan melinding dan pindah ke sini. Nah, kalau kita lihat titik beratnya kalau diukur terhadap mejanya ya, ketinggiannya misalkan H, maka di sini ketinggiannya juga H kan? Tidak berubah ketinggiannya. Jadi kalau begitu apa artinya? Bahwa dalam setimbang netral jika benda diganggu, ketinggian titik beratnya tidak akan berubah. Dia memperoleh kesetimbangan di posisi yang baru. Contoh yang kedua, misalkan saya punya triplek, saya lubangi tengah-tengahnya ya. Nah, lubangnya cukup lebar, terus kemudian saya paku ke tembok. Kalau saya paku ke tembok dan dia bisa bergerak bebas ya maksudnya ya, karena lubangnya longgar. Nah, kalau saya ganggu nanti dia bisa goyang-goyang gitu kan ya. Bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat titik berat dari triplek berbentuk bujur sangkar, ini kan di tengah-tengah. Begitu digoyang-goyang, titik beratnya tetap berada di sini kan.
tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Jadi kalau kita anggap ini adalah garis dasar untuk menghitung ketinggian titik beratnya, maka kalau titik beratnya di sini H, maka setelah diganggu misalnya keadaan miring seperti ini, jarak titik berat ke garis dasar ini juga tetap H. Jadi kalau begitu tidak berubah ketinggian titik beratnya terhadap titik acuan tertentu. Nah, oleh sebab itu ini juga dikatakan sebagai setimbang netral. Lihatlah, benda ini memperoleh kesetimbangan bukan di titik setimbang yang baru, di posisi yang baru, tetapi di posisi yang semulanya, begitu ya. Makanya saya katakan di sini, ketika gangguan dihilangkan, benda bisa setimbang kembali di posisi yang baru atau di posisi semulanya. Oke, saya berikan contoh soal untuk lebih jelasnya. Ada setengah bola pejal ditumpangi kerucut pejal dalam keadaan setimbang di lantai seperti ditunjukkan gambar. Jika terjadi setimbang netral, maka hitunglah tinggi kerucut tersebut. Jadi ini ada setengah bola pejal dengan jari-jari R. Tinggi kerucutnya ini adalah T. Berapakah tinggi kerucutnya ini bila terjadi setimbang netral? Nah, kalau terjadi setimbang netral, artinya jika benda semacam ini diganggu, dia bergoyang kiri kanan, nah titik beratnya itu harus tidak berubah terhadap tanah ini atau terhadap lantai. Oleh sebab itu, mau tidak mau, titik beratnya harus di titik O. Titik beratnya harus berada di perbatasan kerucut pejal dan setengah bola pejal. Nah, di titik O ini. Oke? Nah, jadi coba sekarang mari kita perhatikan kalau titik beratnya di titik O, saya beri nama Z0 aja ya. Nah, terus sumbu XY-nya saya taruh di sini. Sumbu Y-nya sebagai sumbu simetri, sumbu X-nya melewati titik berat Z0 tersebut. Kemudian bendanya saya bagi dua. Benda satu adalah kerucut pejal, benda dua adalah setengah bola pejal. Nah, terus kemudian titik berat dari kerucut pejal ini adalah di sumbu simetrinya. Misalkan di sini ya, saya beri nama Z1. Nah, terus kemudian untuk setengah bola pejal, titik beratnya di sumbu simetri, saya letakkan di sini. Nah, jarak titik berat Z1 ke sumbu X adalah Y1. Ini berarti ordinat dari Z1. Terus kemudian ordinat dari Z2 adalah Y2. Nah, agar terjadi setimbang netral, titik berat benda di titik O kan tadi ya. Jadi di Z0 ini. Nah, Z0 ini koordinatnya adalah 0,0 karena dia merupakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Berarti Z0 ini merupakan pangkal koordinat. Jadi X0-nya 0 di sini. Y0-nya juga 0. Nah, benda satu sekarang kita lihat berapa ordinat Z1 terhadap sumbu X ini. Nah, Y1-nya adalah seperempat tingginya karena ini merupakan kerucut pejal ya. Kerucut pejal itu titik beratnya terletak pada seperempat tingginya terhadap alas. Kebetulan alasnya itu berada di sumbu X. Nah, oke, terus kemudian volume dari kerucut itu adalah sepertiga luas alas pi R kuadrat dikalikan dengan tingginya. Nah, sedangkan benda 2 setengah bola pejal, Y2 itu adalah jarak titik berat setengah bola pejal terhadap alasnya. Kebetulan alasnya ini adalah sumbu X. Tetapi Z2 itu terletak di bawah sumbu X, sehingga ordinatnya negatif. Jadi negatif 3/8R. Jadi 3/8R ini berdasarkan tabel ya. Tabel titik berat, jarak titik berat setengah bola pejal terhadap alas itu adalah 3/8R. Minus sekali lagi karena Z2 terletak di bawah sumbu X. Nah, volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Tapi karena ini hanya setengah bola, maka volumenya 2/3 pi R pangkat 3. Jadi ngambil separuhnya aja ya. Nah, Y0-nya itu kita tulis sigma V per sigma V, tapi Y0-nya sama dengan 0 di sini. Saya taruh 0, sehingga mau tidak mau sigma VY pembilangnya ini harus sama dengan 0. Jadi kalau sigma V-nya 0, ini artinya apa sih? Kan V1, Y1 plus V2, Y2 sama dengan 0. Nah, coba sekarang saya pindahkan ke ruas kanan ini ya, V2, Y2-nya seperti ini. Nah, terus kemudian kita masukkan V1-nya sepertiga pi R pangkat 2 kali T, Y1-nya seperempat T, min V2 kali Y2, V2-nya saya masukkan 2/3 pi R pangkat 3, Y2-nya adalah min 3/8R. Nah, ini min kali min itu plus nanti ya. Nah, perhatikan di sini, sepertiga pi-nya ini saya coret. Sepertiga pi-nya saya coret ya. Jadi tinggal ini, R kuadrat kali T kali seperempat T, sepertiga pi-nya dicoret, jadi tinggal min 2, R pangkat 3, min 3/8
8R. Nah, akhirnya di sini saya kalikan aja ini minusnya hilang ya. Nah, terus kemudian seperempatnya juga bisa dihilangkan. Nanti ini seperempat ya. 2/8 itu adalah seperempat. Nah, nanti 4-nya bisa dihilangkan. Jadi yang kiri tinggal R kuadrat kali T kuadrat, sedangkan yang kanan tinggal 3R pangkat 4. Nah, R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 kan R pangkat 2. Jadi T kuadrat sama dengan 3R pangkat 2, sehingga T-nya dapatnya adalah akar 3R. Inilah tinggi kerucut yang ditanyakan agar benda ini dalam keadaan setimbang netral. Physics is very easy and fun.